Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Tusyita. Saya dari kelas 11 di STT 4. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang jaringan komputer. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang konsep jaringan dasar, topologi jaringan, dan juga model OSI. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai media jaringan komputer. Media jaringan komputer adalah jalan raya atau medium fisik yang digunakan untuk mentransfer data atau informasi antar perangkat dalam sebuah jaringan. Jenis media yang dipilih sangat mempengaruhi kecepatan, keandalan, dan jarak transmisi data. Terdapat dua kategori utama, yaitu media kabel dan media nirkabel. Pertama, media kabel yang menggunakan kabel koaksial. Kabel ini terdiri dari konduktor tembaga di bagian tengah untuk telur transmisi, dilapisi oleh isolator plastik dan dilindungi oleh jalinan logam atau shield untuk mencegah interferensi elektromagnetik dari luar. Kabel koaksial terbagi menjadi dua jenis, yaitu T-koaksial kabel dan pin koaksial kabel. Selanjutnya ada kabel twisted pair. Kabel ini terdiri dari pasangan kabel tembaga yang dikaitkan satu sama lain untuk mengurangi crosstalk atau gangguan sinyal dari pasangan kabel lain. Ada dua jenis utama, yaitu shielded twisted pair atau STP dan unshielded twisted pair atau UTP. Shielded twisted pair memiliki lapisan pelindung tambahan untuk melindungi dari interferensi eksternal, sedangkan unshielded twisted pair tidak memiliki lapisan pelindung sehingga lebih rentan terhadap interferensi. Koneksinya menggunakan konektor RJ11 atau RJ45. Jaringan dengan kabel twisted pair umumnya menggunakan topologi star dengan hub sebagai titik pusat. Keandalannya lebih baik daripada kabel koaksial karena hub memiliki kemampuan koreksi data dan meningkatkan kecepatan transmisi. Ada beberapa kategori kabel UTP atau kabel titik. Di antaranya Cat1 untuk analog dan telepon, Cat2 hingga 1 megabit, Cat3 hingga 16 bit, Cat4 hingga 20 bit, Cat5 hingga 100 bit, Cat5e itu 1 GB, Cat6 mendukung kecepatan hingga 10 GB pada jarak tertentu. Cat7 tentunya lebih besar dari Cat6. Selanjutnya ada kabel twinaxial. Kabel twinaxial merupakan gabungan antara twisted pair dan koaksial. Secara fisik, ia tampak seperti kabel koaksial, tetapi di dalamnya memiliki dua konduktor yang dililit seperti twisted pair. Kabel ini digunakan untuk jaringan berkecepatan tinggi. Kemudian ada kabel fiber optik. Kabel ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis, sekitar 120 mikrometer, dan mentransmisikan data dalam bentuk cahaya, bukan sinyal listrik. Sumber cahaya berasal dari laser atau LED. Kabel FO ini memiliki kelebihan, yakni kecepatan dan jaraknya mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan yang sangat tinggi dan jarak yang sangat jauh. Lalu juga ada imunitas terhadap interferensi, kapasitas yang besar, dan hemat ruang. Sedangkan kekurangannya adalah mahal, sulit diinstalasi. Ada dua jenis kabel fiber optik, yaitu single mode FO dan multi mode FO. Single mode FO digunakan untuk mentransmisikan satu berkas cahaya saja, biasanya menggunakan sinar laser sebagai sumber. Sedangkan multi mode FO digunakan untuk mentransmisikan beberapa berkas cahaya, biasanya menggunakan LED. Ada beberapa gangguan pada media kabel. Salah satunya attenuation atau loss of signal, yaitu penurunan kekuatan sinyal selama perjalanan disebabkan oleh resistansi, kapasitansi, dan faktor fisik lain. Yang kedua ada noise signal interferences, sinyal listrik yang tidak diinginkan yang mengganggu sinyal data sumber noise, bisa dari dalam kabel atau dari luar. Selanjutnya ada cara pembuatan jaringan kabel. Ada dua jenis tipe kabel UTP yang umum dibuat menggunakan konektor RJ45 berdasarkan standar
pengurutan kabel T568A dan T568B. Yang pertama ada kabel strike, fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang berbeda seperti PC ke hub atau switch. Cara pembuatannya menggunakan susunan standar yang sama di antara kedua ujung kabel, misalnya T568A di ujung A dan T58A di ujung B. Yang kedua ada kabel cross, fungsinya untuk menghubungkan perangkat yang sejenis secara langsung seperti PC ke PC atau hub ke hub. Cara pembuatannya menggunakan susunan standar yang berbeda di antara kedua ujung kabel. Misal, T568A di ujung A dan T568B di ujung B. Setelah dibuat, kabel dapat diuji menggunakan network laser untuk memastikan susunan kabel sudah benar dan berfungsi secara baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.